Selamat siang pemirsa, Wistara News hadir menemani aktivitas Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Maulana Malik Najam dan saya Putri Sintawati. Kami hadir untuk memberikan sejumlah berita aktual dan terpercaya edisi 5 Juli 2022 yang telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Teras Malioboro memberikan wajah baru bagi kawasan Jalan Malioboro. Objek wisata Museum Sisa Hartaku yang berada di area Gunung Merapi menjadi tempat wisata penarik untuk dikunjungi. Pengaruh wabah PMK terhadap perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di daerah Ngemplak saat ini. Kita masuk ke berita pertama. Kawasan Jalan Malioboro tampil wajah baru karena adanya Teras Malioboro, di mana tempat tersebut digunakan sebagai para pedagang kaki lima untuk menjual berbagai jenis oleh-oleh dan pernak-pernik untuk wisatawan. Berikut informasi selengkapnya. Teras Malioboro merupakan tempat baru bagi para pedagang kaki lima. Ada dua lokasi yang menjadi tempat penjualan bagi pedagang kaki lima, yaitu Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Teras Malioboro 1 berlokasi di Gedung X Bioskop Indra yang tepat berada di seberang Pasar Beringharjo, bertempat di bekas gedung kantor Dinas Pariwisata DI Yogyakarta, tepatnya di sebelah utara kantor DPRD DIY. Di pinggir Jalan Malioboro yang sebelumnya menjadi tempat berjualan para pedagang kaki lima menjadi lebih sepi karena ketiadaan para pedagang. Hanya tersisa gerobak dan etalase bekas para pedagang kaki lima. Di Teras Malioboro 2 memiliki tempat yang cukup luas. Di dalamnya terdapat para pedagang kaki lima yang menjual berbagai dagangan khas Jogja seperti baju khas Jogja, batik, dan berbagai macam kerajinan tangan. Di bagian belakang Teras Malioboro 2 terdapat banyak jenis jajanan dan kuliner dan bisa dimakan sambil lesehan dan juga terdapat live musik. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Terpantau menjelang Idul Adha, sejumlah bahan pokok di daerah Sleman mengalami kenaikan. Berikut kondisi kenaikan bahan pokok yang dialami oleh para pedagang. Kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Adha menimbulkan berbagai dampak yang terjadi terhadap masyarakat. Salah satunya seperti yang terjadi pada pedagang sayur di Pasar Condong Catur. Semuanya naik mas, semuanya. Yang naik apa ya? Semuanya. Yeah. Cabai semua naik, terus itu bawang merah naik, terus sayuran juga lumayan naik. Ini naik, ini juga. Semuanya mas, kebanyakan. Cuman biasanya kalau rada turun tuh habis lebaran, biasanya. Jadi cuman kayak di mumpung mau lebaran tuh terus semuanya naik gitu mas. Kalau normal tuh cuman kayak berapa persen ya? 20-30, tapi ini hampir 60% naik mas. Kalau ini aja udah berapa ya? Itu 3 kali lipat ini kalau yang 3 kali lipat ini naik. Kalau kerugian tuh enggak, cuman ya itu mas, kayak apa, langganannya tuh berkurang gitu. Kayak kalau biasanya kan belinya 1/4, nanti dikurangin cuma jadi 1 on gitu. Tapi ya tetap beli, cuman ya dikurangin jumlahnya. Biasa. Ya ada yang enggak, ada yang enggak. Soalnya kan kebanyakan mereka kalau yang untuk usaha ya mas ya. Jadi kebanyakan mereka kayak nyari perbandingan harga yang lebih murah gitu. Tim Liputan Wistara melaporkan. Baik, sekarang kita bergeser ke perubahan kondisi aktivitas kuliah luring.
Tatap muka yang dilaksanakan secara penuh oleh kampus Universitas Amikom Yogyakarta untuk tahu bagaimana kondisi aktivitas yang sedang terjadi. Sekarang kami sudah terhubung dengan reporter Safa Maulita Maulana yang sedang berada di kampus Universitas Amikom Yogyakarta. Baik, Safa, bagaimana kondisi terkini di kampus Universitas Amikom Yogyakarta? Selamat pagi Alan dan Putri, saat ini saya sedang berada di Universitas Amikom Yogyakarta. Dihitung dari awal semester genap, Universitas Amikom Yogyakarta telah melakukan perkuliahan tatap muka full offline berdasarkan pertimbangan seperti Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022, Surat Edaran Satuan Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2022, Surat Keputusan Rektor, dan Surat Edaran Wakil Rektor 1. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka ini terhitung dimulai dari tanggal 7 Maret 2022 dengan protokol kesehatan yang telah disepakati sebagai syarat masuk ke kampus dan melakukan perkuliahan full offline ini. Terdapat perbedaan dari perkuliahan hybrid sebelumnya dengan perkuliahan full offline sekarang. Perkuliahan full offline sekarang ini terbilang tidak terlalu ketat persyaratannya daripada perkuliahan yang sebelum-sebelumnya. Jadi syarat mahasiswa untuk masuk ke kampus ini hanya dengan scan barcode Peduli Lindungi, melakukan pengecekan suhu, dan menggunakan hand sanitizer di setiap titik di kampus. Untuk masuk ke dalam area kampus ini pun mahasiswa diharuskan untuk menggunakan masker. Dapat terlihat suasana di kampus ini sudah mulai kondusif dan normal karena mahasiswa sudah diperbolehkan untuk kumpul bersama di beberapa area kampus seperti mengerjakan tugas atau rapat bersama. Sekarang saya sedang bersama salah satu mahasiswa Amikom Yogyakarta. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mas siapa? Mas Fajri. Mas Fajri. Nah, kalau kemarin-kemarin kan kita melakukan kuliah online ya, Mas. Nah, sekarang tiba-tiba udah ada kebijakan untuk kuliah offline. Itu perasaannya Mas Fajri itu gimana? Awal-awal udah pasti senang ya. Kan yang mana waktu SMA, wah enak nih akhirnya merasakan nikmatnya kuliah. Semester 1, semester 2 online, 3 online. Tiba-tiba ada info semester 4 bakalan offline. Itu bener-bener wah langsung berangkat Jogja. Yang mana saya kan aslinya Jawa Timur. Akhirnya kayak merasakan nikmatnya kuliah di Jogja nih gitu. Berarti Mas Fajri sendiri senang ya kalau kuliah offline? Bener banget, sangat-sangat senang kalau offline itu. Nah, menurut Mas Fajri ini kuliah offline ini lebih efektif atau tidak, Mas? Kalau dari aku sendiri sih jelas kuliah offline lebih efektif. Yang dimana kalau misalkan ketika online itu dari dosen sendiri memantaunya susah. Cuman kan kadang kalau sekarang kita masih ada beberapa teman-teman kita yang ada yang offline, ada yang online. Jadi yang online bener-bener tidak terrespon oleh dosen gitu. Nah, untuk kan beberapa minggu ini sudah melakukan perkuliahan tatap muka full offline. Kemudian Mas Fajri merasakan kendala-kendala nggak sih selama mengikuti kuliah offline ini? Kalau kendala sendiri sih jelas pertama susah bangun, bener. Yang mana kita kalau misalkan online tugas banyak aman, kita kerjain sampai pagi tinggal bangun, buka Zoom, berangkat kuliah. Kalau sekarang kan kita begadang mengerjakan tugas atau kewajiban yang lain. Tiba-tiba wah ternyata ada jadwal pagi nih hari ini, dan ya semangat untuk bangun tuh benar-benar harus lebih dibangun lagi untuk keterbiasaannya gitu. Oke, terakhir nih Mas, harapannya Mas Fajri untuk perkuliahan tatap muka selanjutnya ini apa sih? Mas Fajri pengennya seperti apa? Ini dari Amikom sendiri atau secara umum? Secara umum ya. Jelas kalau dari aku untuk kuliah tatap muka ini sangat besar karena yang mana interaksi sosial itu tidak hanya online. Kalau online yang kita tahu hanya tampak virtual dari jauh, tapi kalau online kan kita secara langsung kita kenal, kita tahu sifat dia gimana. Nah itu benar-benar diharapkanlah semua kampus yang di Indonesia sudah mulai menerapkan kampus offline gitu. Oke, terima kasih ya Mas Fajri, semangat kuliahnya. Terima kasih. Nah itu tadi pemirsa jawaban dari salah satu mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Sekian live report dari Universitas Amikom Yogyakarta, kembali ke studio. Terima kasih Safa melapor langsung dari lokasi. Selanjutnya kami menyajikan informasi seputar wisata dan kuliner yang berada di Yogyakarta agar bisa menjadi rekomendasi pemirsa di rumah sekalian.
Sebagai tempat rekreasi di akhir pekan, Wistara News kembali setelah jeda berikut ini. Daerah Istimewa Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pendidikan atau kota pelajar, Yogyakarta juga terkenal dengan tempat-tempat wisatanya. Salah satunya objek wisata Museum Sisa Hartaku yang berada di area Gunung Merapi. Berikut informasi selengkapnya. Mengunjungi sebuah museum biasanya akan mengingatkan kita tentang kejadian atau benda masa lalu yang berkaitan dengan sejarah. Biasanya barang-barang di museum masih disimpan untuk menjaga kelestarian benda atau barang-barang sejarah dari orang yang tak bertanggung jawab. Dan tentunya agar bisa dinikmati oleh generasi penerus kita nanti. Museum Sisa Hartaku. Museum ini merupakan museum mini untuk mengenang tragedi meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu. Museum ini berada di Dusun Petung, Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Setibanya di Museum Sisa Hartaku, kita akan disambut dengan kerangka dan sisa tulang belulang hewan peliharaan yang mati terbakar karena awan panas dan lahar Merapi. Di ruang tamu, terdapat jam dinding terbakar akibat letusan Merapi. Jarum jam dinding yang menunjukkan tepat waktu letusan Merapi terjadi, yaitu menunjukkan pukul 12:05 waktu Indonesia Barat, yang menandakan kapan waktu letusan terbesar dan lahar Merapi menyapu serta meluluh lantakan apa saja yang berada di depannya. Tujuannya kan tadinya nggak punya tujuan, kan itu cuman anak saya itu yang buat kan anak saya. Jadi pendapatnya, jadi kalau barang-barang saya itu masih itu ada di mana, bentuknya seperti apa, kan gitu. Jadi nggak sengaja buat museum tuh, teman. Jadi tadinya pas baru bersih-bersih itu ada orang mampir ke sini bawa jeep pertama kalinya itu. Jadi jeep dari Kaliurang itu namanya Mas Wanto, saya ingat sampai sekarang. Itu pertama kalinya berdiri jeep ke sini itu namanya Mas Wanto. Nah itu dia tanya, baru ngapain Mas gitu. Saya baru bersih-bersih, dia mampir. Terus ya ini Mas dibenahi, nanti dikumpul-kumpulkan. Kalau saya bawa tamu, besok saya bawa ke sini gitu katanya. Ternyata gitu, setelah berapa hari dia membawa jeep ke sini. Kalau nggak salah itu 4 jeep waktu itu, pertama kalinya itu. Jadi sampai sekarang itu ada jeep-jeep ke sini, berapa ratusan itu. Semulanya seperti itu gitu. Jadi, untuk akses ke Museum Sisa Hartaku sendiri, selain dapat menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor, wisatawan juga dapat menyewa mobil jeep untuk menuju ke Museum Sisa Hartaku dengan paket Lavator. Dengan harga sewa jeep Rp350.000–600.000 untuk 4 orang, tergantung paket dan lama trip yang dilakukan. Selain Museum Sisa Hartaku, kita juga bisa mengunjungi beberapa objek yang terletak di sekitar Desa Petung ini. Antara lain, Bangker Kali Adem,
Museum Petilasan Mbah Marijan, Jembatan Kali Kuning atau Plunyon, dan tempat ngopi di tempat yang hits di kalangan anak muda Jogja tentunya, yaitu Kopi Merapi. Nah sobat, apakah kalian tertarik mengunjungi Museum Sisa Hartaku? Nah, selain wisata Museum Sisa Hartaku untuk mengenang tragedi meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 silam, Yogyakarta juga sering mengadakan event-event seperti pameran ataupun konser. Putri sendiri seneng nggak sih datang ke tempat-tempat rekreasi kayak gitu? Aduh, senang banget dong. Selain bisa healing sama teman-teman, itu juga bisa buat lepas stres juga nggak sih? Iya, pas banget nih. Ada rekomendasi tempat rekreasi dari reporter kami, yaitu Festival NFT di Indonesia yang diadakan di RJK Tamsi ISI Yogyakarta. Kita simak informasi berikut ini. Halo pemirsa, pasti udah gak asing lagi kan dengan sosok Gozali, sosok seseorang yang sempat viral karena menjual foto selfie-nya di marketplace NFT. Nah, kali ini saya sedang berada di pameran seni NFT di RJK Tamsi ISI Yogyakarta. Pameran ini diselenggarakan oleh Art Pop-Up dan Sewon NFT Club. Pameran ini diikuti oleh lebih dari 300 partisipan dan 238 karya terpilih untuk diikut sertakan dalam pameran ini. Keren bukan? Daripada kita nunggu kelamaan keburu buka puasa, yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Let's go! Selain memperlihatkan karya-karya NFT, pameran ini juga ingin mengedukasi NFT dan Web3 di channel YouTube disiarkan secara langsung. Jadi bagi kalian yang tidak bisa datang secara langsung ke sini, kalian bisa melihat siaran langsung YouTube Daily Social ID. Sebelumnya Mbak udah tahu belum sih NFT itu apa? Kalau aku sih tahu secara garis besarnya aja sih. Terus kenapa Mbak tertarik untuk datang ke pameran NFT ini? Karena aku juga penggiat seni rupa, jadi datang ke pameran itu kayak salah satu hal kewajiban yang harus aku lakuin gitu loh Mbak. Apa sih harapan ke depannya untuk pameran NFT? Harapannya sih kalau misalkan masyarakat sudah secara masif udah mengetahui tentang NFT, aku pikir tantangan berikutnya adalah si NFT ini ketika kita hadirkan di ruang publik tentunya harus punya experience yang beda ketika kita coba tampilin di galeri atau ke dalam mungkin di area publik kayak gitu. Itu sih. Gimana? Tertarik untuk datang ke Indo NFT Festivals? Langsung aja datang ke RJK Tamsi ISI Yogyakarta. Acara ini masih dibuka sampai tanggal 17 April 2022. Bagi kalian yang tidak kebagian tiket, tenang aja karena di sini ada tiket on the spot dan kalian bisa lihat langsung ke channel YouTube Daily Social ID. Bye. Selanjutnya kita akan beralih ke wisata kuliner nih. Wisata kuliner di Yogyakarta nggak kalah kerennya dengan wisata rekreasi yang ada di Yogyakarta. Salah satunya ada angkringan yang bisa kita temui di setiap sudut daerah Yogyakarta. Nah, ada satu angkringan yang menarik nih. Berawal dari kejenuhan anak-anak muda yang sering nongkrong menjadi anak-anak muda yang membuka usaha untuk orang nongkrong. Wah, keren banget nih. Bisa jadi tempat nongkrong sekaligus untuk membuat usaha. Harus coba nih. Ini dia informasi selengkapnya. Angkringan menjadi tempat makan fenomenal yang sangat populer di Yogyakarta, terutama bagi kalangan anak muda. Konsep tempat makan ini dinilai unik dan sangat cocok dengan masyarakat Indonesia, ditambah dengan harganya yang sangat murah dan terjangkau. Kita bisa dengan mudah menjumpai pedagang angkringan yang berjualan di sepanjang jalan setapak atau trotoar yang ada di Yogyakarta.
Seperti contohnya angkringan yang bernama Angkringan Gimik yang berlokasi di daerah Seturan yang terletak di dalam gang dan dekat dengan perumahan warga, dan Angkringan Gimik buka mulai jam 6 sore. Makanan yang dijual di angkringan meliputi nasi kucing, gorengan, sate usus, sate telur puyuh, dan perlengkapan hidangan lainnya dengan kisaran harga sekitar 1.000 hingga 3.000. Sedangkan minuman yang disediakan yaitu teh, kopi, dan minuman saset dengan harga 3.000-an. Dengan harga yang sangat murah, tentu dapat menarik pelanggan, khususnya mahasiswa. Informasi selanjutnya yaitu dampak PMK terhadap aktivitas pasar hewan ternak mengingat sudah mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha, khususnya di daerah Ngemplak. Wistara News akan kembali setelah ulasan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Wistara News. Perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah bagi umat muslim sudah tinggal sebentar lagi. Penyembelihan kurban sapi serta kambing sudah dipersiapkan. Namun bagaimana dengan perkembangan yang terjadi terkait dengan wabah PMK khususnya di Kecamatan Ngemplak? Berikut informasi selengkapnya. Wabah virus PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyerang pada hewan yang berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, kambing, dan hewan lainnya. Virus penyakit mulut dan kuku ya, itu biasanya menyerang ke ternak-ternak yang berkuku belah. Pas gejala awal itu biasanya tidak mau makan dan ada leleran air liur. Setelah dicek kita ada luka di sekitar area mulut, bahkan mungkin juga di hidung. Nah pas air liur berlebih itu pas posisi virusnya pas lagi tinggi-tingginya kalau di sapi. Terus nanti efek melanjutnya bisa sampai kuku-kukunya lepas, dan nanti kan nilai harga sapi kan turun. Nah di beberapa kelompok ada yang seperti itu. Jadi kalau nunggu sampai kuku lepas, pedagang pasti akan memberikan nilai harga sapi pasti akan anjlok karena nanti endingnya kan mau dipotong. Nah, dipotong akhirnya ya peternak rugi. Macam-macam kisarannya, hanya ada yang dibeli 2 juta sampai 14 juta tergantung besar kecilnya hewannya tadi, sapinya tadi. Dengan berkembangnya virus PMK ini, kandang kelompok Sidodadi yang berada di Desa Widomartani, Kecamatan Ngemplak, melakukan penutupan kandang atau lockdown lokal kandang kelompok mereka. Tiap hari kita jelas kadang harus bersih. Iya. Kedua, peternak yang masuk keluar kandang harus dibersihkan juga, harus disemprot. Setiap hari harus disemprot. Terus kandang kita tutup karena nggak boleh keluar masuk setiap orang. Tadi yang masuk tetap yang peternak aja. Hari kita harus steril. Kadang walaupun kondisinya seperti ini, tapi tetap tidak boleh orang masuk, nggak boleh. Kecuali yang pemilik kandang, peternak kandang, dan yang setiap harinya di kandang seperti saya dan teman-teman pasti setiap hari itu. Itu pun masuk kita semprot dulu. Di tengah ancaman wabah PMK yang telah menyebar, sepekan menjelang Idul Adha, pasar hewan yang berada di Kecamatan Ngemplak tetap berjalan walaupun tidak seramai biasanya. Hanya ada beberapa sapi yang diperjualbelikan di dalam pasar. Hewan ternak yang diperjualbelikan juga sudah pasti telah melakukan vaksin untuk mencegah penularan wabah PMK. Iya, memang ada dampaknya aja. Sapi yang ukuran kurbanan reganya meningkat. Tapi yang sapi betina, pedet itu harganya murah, masalah tidak ada orang akan beli untuk dingu ya masih takut. Kalau orang beli banyak, tapi belinya itu upama sekarang beli, disuruh bawa pulang tidak mau.
Jadi saya mau beli tapi ngantarkannya itu kalau sudah akan disembelih hari H begitu. Coba umpama ya kamu punya kandang kelompok itu beli sapi dari luar dibawa masuk kandang kelompok itu tetangganya tidak boleh itu. Sekolah dari jenjang SD hingga SMA maupun universitas sudah menerapkan pembelajaran secara tatap muka. Hal ini menganjurkan kita untuk mempersiapkan segala macam kebutuhan untuk pembelajaran secara luring, termasuk kebutuhan seragam sekolah yang dimana penjualan toko seragam pasti mengalami kenaikan pada awal tahun ajaran 2022 ini. Berikut informasi kenaikan penjualan toko seragam dan persiapan orang tua atau wali siswa tahun ajaran 2022. Informasi ini akan sekaligus menutup Wistara News kali ini. Saya Maulana Malik Najam. Dan saya Putri Sinta. Selamat siang dan sampai jumpa. Tahun ajaran baru 2022-2023 sudah dimulai. Pembelajaran yang semula dilakukan secara online, saat ini telah mulai dilaksanakan secara tatap muka. Pemberlakuan pembelajaran secara tatap muka ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi para penjual perlengkapan sekolah. Ya, alhamdulillah hampir 100%. Oh iya. Daripada kemarin corona kemarin kan cuma 20%. Hampir setiap hari itu sekitar kalau lagi rame banget ya kemarin misalnya Idul Adha itu 50-an lebih sampai 100 kan. Yang paling dominan ini kan bertahap ya kemarin tuh merah putih SD, kemarin ini apa pramuka, yang kebanyakan sih ini apa namanya SD aja, karena kan kalau SD sama SMA kan ada yang dikasih dari sekolah kan bahan belum pasti kurang tahu sih nggak di Kira-kira berapa? Berapanya pikisnya? Iya yang laku ini. Ya sekitar 50-an lebih, nyampe 100 pikis kalau iya. lagi ramai banget. Semenjak diberlakukannya sekolah tatap muka, banyak hal yang harus dipersiapkan. Tidak hanya seragam SD, namun seragam SMP dan SMA. Para orang tua juga ikut serta dalam mempersiapkan kebutuhan buah hatinya. Belanja apa aja, Pak? Kebetulan ada anak SD dan anak SMA, jadi ya seragam apa itu sekolah sama seragam pramuka. Kalau tahun kemarin itu kebetulan ada juga anak saya yang baru masuk SMA itu ya masih online ya, kegiatannya MPLS online, terus kegiatan belajar mengajarnya juga masih online, baru awal tahun ini ya baru tatap muka ya. Berbeda jauh, jadi kalau sekarang itu mesti bangun pagi-pagi nyiapin makanan, nyiapin semuanya. Kalau dulu santai-santai aja, nyiapin kuota aja. Ya disiapkan sedikit-sedikit. Kemarin alat tulis, buku, sepatu, tas. Dan sekarang mulai dengan seragam. Peserta didik merasakan peralihannya dari sekolah daring ke tatap muka. Persiapan yang harus dilakukan pun berbeda pada saat sekolah daring. Ini siapa ya? Abraham, untuk tahun ini udah beli peralatan apa aja nih buat sekolah? Peralatan dulu sudah, ini baru beli baju tadi. Seragam ya. Terus kalau ini kan udah mulai tatap muka ya, udah mulai offline. Gimana nih rasanya mau sekolah offline lagi? Ya, senang. Langsung aja. Terus kalau buat sekolah tatap mukanya itu sebenarnya udah siap nggak sih, apa masih pengen online aja? Udah siap buat tatap muka ya. Dari Yogyakarta, Safa Maulita melaporkan.